lagi di Pulau Salayar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebangsa dan setanah airku, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di makom yang mulia ini. Insya Allah acara kajian rebuan ya Jiskes BSMI dengan mengambil tema urgensi belajar Sirah Nabawiyah insya Allah akan segera dimulai. Dan selamat datang pada Ustadz Happy Andi Bastoni di forum ini. Juga Dr. Suara terputus. Acara akan dimulai sebentar lagi dengan narasumber Ustadz Happy Bastoni. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu CV singkat dari beliau. Yang pertama, beliau nama Happy Andi Bastoni, lahir di Batu Raja, alamat di Ciluar Bogor, Jawa Barat. Profesi dan aktivitas mengajar, menulis, dan berbisnis. Ya, ini banyak sekali ya kalau dibaca semua. Pendidikan dari Lipia Jakarta, S2 Pemikiran Politik Islam IAI Al-Aqidah Jakarta, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan sekarang sedang menempuh S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun ya, beserta aktivitas dakwah dan sosial yang lainnya. Perjalanan dakwahnya sampai ke mancanegara ya, Hong Kong, Guangzhou, Cina, Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, serta Turki. Masya Allah, luar biasa Ustadz kita ini. Baiklah, untuk efisiensi waktu kita buka bersama-sama pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu disilahkan seluas-luasnya kepada Ustadz Happy sampai pukul 21 ya Ustadz. Mangga Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta kajian yang saya hormati, host kita hari ini Pak Rudi Kurniawan, Pak Basuki, ada Pak Muhammad Rudi, serta yang lainnya ada Dr. Prita yang juga rutin hadir, serta para peserta kajian dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini rebuan ya, jadi Rabu malam ini kita bertemu lagi untuk yang ketiga barangkalinya, 3 atau keempat dalam kajian Sirah An-Nabawiyah. Kalau dalam beberapa pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya kita bahas Sirah Nabawiyah yang sifatnya tematik. Ya, jadi emang belajar sejarah Nabi ini emang ada 2 cara ya. Jadi ibarat seperti belajar tafsir Al-Quran, ada tafsir yang sifatnya maudhu'iyah ya, jadi tematik. Jadi loncat-loncat sesuai dengan tema yang kita inginkan.
ada juga yang sifatnya kronologis, ya. Seperti di pesantren-pesantren kami dulu ngaji kitab tafsir Jalalain itu dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, lanjut terus, ya. Karena di pesantren, ya, kita seminggu beberapa kali, jadi bisa rutin dan terus menerusnya. Nah, berbeda dengan di perkuliahan, biasanya saya ngambil S2, S3 di Universitas Ibnu Khaldun, ada tafsirul Quran, itu tematik. Dia ngambil tema tertentu yang kemudian kita bahas. Ya. Nah, belajar sirah nabawiyah juga demikian. Biasa tematik, ya, hari ini kita ngangkat tema apa, minggu depan apa, terus, ya, tentang apalagi kehidupan baginda Rasul bisa kita bedah dari berbagai perspektif gitu, ya. Dari sisi bagaimana beliau berkeluarga, bagaimana beliau misalnya berperang, ya, berbisnis, ya, mengatur negara, hijrah. Ini momentum-momentum yang kemudian bisa menjadi tema-tema dalam kajian, ya. Bahkan besok malam, Kamis malam, Jumat, sekitar jam segini juga, jam 8-an, saya mengisi anak-anak muda, temanya ya cinta di masa Rasulullah, ya. Jadi tentang bagaimana dunia percintaan gitu, ya, di masa Rasulullah SAW. Bisa dengan cara seperti ini, ya. Atau bisa juga belajar syirat nabawiyah itu kalau kita sabar secara kronologis, bertahap, dari masa kecilnya, bahkan dari lahir Rasulullah, kemudian masa kecilnya, masa remajanya, terus, ya, sampai kemudian beliau wafat. Nah, ini lebih detail, dan kalau kita punya waktu yang cukup, saya biasanya menawarkan metode seperti ini. Memang butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran mengingat sejarah hidup baginda Rasulullah SAW itu tidak sependek usianya. Nah, usia beliau cuma 63 tahun 4 hari. Demikian kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktumnya. 63 tahun 4 hari. Pendek. Tapi sejarahnya, wah, itu panjang gitu, ya. Panjang. Belum kalau kemudian kita tambah dengan analisa, kemudian ambil ibrahnya. Karena inti dari belajar sejarah adalah mengambil ibrah dan keteladanan itu. Ya, jadi bukan hanya baca biografi saja, gitu kan? Spirit yang kita dapatkan apa. Nah, jadi butuh kesabaran, ya. Nah, diskusi dengan Mas Dimas, kemungkinan kita akan mengambil versi yang kedua. Ila an yasha Allah, gitu, ya. Sampai nanti Allah menghendaki, gitu, ya. Jadi mulai dari awal, ya, sampai nanti berturut-turut, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW wafat. Ya, di beberapa masjid, baik yang online ataupun offline, sekarang ada istilah hybrid. Ya, hybrid itu jamaahnya itu sebagian online, sebagian offline. Beberapa masjid, terutama masjid-masjid perkantoran, ya, ada yang jadi tetap pakai Zoom, ya, tapi di depan saya ini ada juga 20-30 orang gitu, ya. Seperti perkantoran Bea Cukai itu, saya karena mereka memang belum masuk semua, ya, istilahnya hybrid istilahnya, ya. Jadi gabungan. Itu juga demikian, ya. Jadi ada yang bahkan yang sebulan sekali itu sudah sampai pertemuan ke-30, ya. Jadi 30 bulan, 2 tahun setengah gitu, ya. Hampir 3 tahun. Nah, luar biasa sabar, ya. Sabar jamaahnya, sabar ustadznya. Dua-duanya perlu kesabaran. Kalau ustadznya doa yang sabar, ya jamaahnya nggak sabar, bubar juga tuh pengajiannya. Atau sebaliknya, jamaahnya sabar, ustadznya nggak sabar, ya nggak berlangsung juga. Jadi dua-duanya butuh kesabaran. Nah, kita insya Allah, ya, biidznillah, kita akan bahas kajian sirat nabawiyah ini secara berseri. Ya, berseri, nanti temanya akan saya kasih ke Mas Dimas mungkin, ya, detailnya, kalau memang kita sepakati, berupa serial, ya, dari awal kelahiran Rasulullah sampai terus nanti wafatnya baginda Rasul dengan beberapa peristiwa yang menarik. Ya. Ini. Baik. Ini kita anggap sebagai kajian perdana dari serial itu. Makanya tema yang saya ajukan adalah ahamiyatu ta'allumi sirat nabawiyah. Ahamiyatu ta'allumi sirat nabawiyah. Urgensi untuk apa, ya, kita belajar sirah nabawiyah. Umumnya, ya, beberapa kitab sirah, buku-buku sejarah, entah di muqaddimah
pengantar bukunya, atau mungkin ada bahkan bab tersendiri, ya, biasanya mereka menulis tentang hal ini, ya, tentang urgensi untuk apa kita belajar sirah nabawiyah, segera memberikan motivasi sebelum kemudian pembaca itu masuk ke tema-tema yang dibahas. Nah, kita juga demikian pada pertemuan ini kita akan bahas ahamiyatu ta'allumis sirat nabawiyah, segera memberikan motivasi untuk apa sih kita belajar sejarah hidup Nabi. Kalau nggak penting ya ngapain gitu ya, begitu kira-kira ya. Ini tema yang akan kita angkat nanti sampai jam 9 kurang 10 menit atau 5 menit ya, kita sisakan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Pertama ya, saya buat pointernya. Untuk apa kita belajar sirat nabawiyah? Yang pertama adalah li fahmi syakhsiyat Rasul. Ya, li fahmi syakhsiyat Rasul. Untuk memahami kepribadian Rasulullah. Syakhsiyat itu bukan hanya diri, ya, tapi juga segala hal tentang Rasulullah. Nah, ini yang pertama ya. Kita belajar sirah nabawiyah agar kenal beliau. Ini bahasa sederhananya ya. Sebab pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi tak kenal maka tak aruf. Nah, jadi tujuan kita belajar syarat Nabi adalah linata'araf, ya, agar kita bisa kenalan lebih detail, mendalam ya tentang Rasulullah, ya, tentang keluarganya, sifat-sifatnya, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, ya. Lalu kemudian bagaimana beliau bermuamalah dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Nah, ini tujuan kita. Mengapa kita pencet napa nih? Dan semakin kita kenal Rasulullah, itu semakin kita kenal Rasulullah, maka itu akan menimbulkan rasa sayang kita kepada beliau. Akan semakin membuat kita bangga dengan Rasulullah. Kalau kita kenal, ini kayak anak-anak kita hari ini. Mengapa mereka idolanya artis, selebritis, dan pemain sinetron, serta pemain sepak bola? Ya kenalnya itu. Ya, mereka kenal, ngikuti day to day perkembangan para artis lewat acara-acara gosip di TV gitu ya. Sehingga mereka tahu day to day kehidupan artis tersebut, dan itu kan membuat mereka semakin mengidolakan para artis tersebut. Nah, Rasul juga demikian. Semakin kita kenal Rasulullah, ya, maka kita akan semakin menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada beliau. Dan ini penting bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Yang nyarisnya bahkan pengenalan mereka terhadap Rasulullah dan kemudian para sahabat itu minim. Saya di tahun 2005-2006, saya masih aktif sebagai wartawan pada waktu itu ya. Saya keluar dari wartawan itu tahun 2007, artinya sebelumnya. Saya pernah diundang untuk mengisi semacam ya daurah begitu ya, kami sebut dengan daurah, training ya, di Puncak Bogor ya, di daerah Megamendung. Pesertanya itu anak-anak SMA. Ya 50 atau 60 orang pesertanya. Yang ngundang saya itu, ingat saya, lembaga ILNA namanya, Ilman Nafi'ah. Ini organisasi anak-anak muda. Jadi mereka minta kepada saya, Ustadz, ya coba mohon ya isi tema tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Ya, ini tema basic gitu ya. Baik, saya bilang, saya datang, dan ini anak-anak pinter. Peserta ini anak-anak SMA akselerasi, sebuah SMA di Jakarta. Orang-orang yang terbilang mampu begitu ya. Jadi bukan anak-anak SMA sembarangan ya. Nah, saya bagikan nih, sebelum saya mengisi tema tersebut, saya bagikan lembaran kertas. Saya minta ke panitia, saya bilang siapkan satu lembar kertas masing-masing untuk anak. Ya. Dan mereka juga menyiapkan pulpen ya, atau alat tulis. Anak-anak sekalian, saya bilang kepada para peserta ini, sebelum kita mulai, saya akan membuat semacam survei atau angket begitulah kira-kira ya. Dalam waktu 5 menit, saya bilang, tulis nama-nama artis yang Anda kenal. Tulis nama-nama selebritis, pemain sinetron yang Anda kenal. 5 menit waktunya. Yang paling banyak saya janjikan hadiah. Oh, mereka berlomba nulis.
Dan luar biasa dalam waktu 5 menit, di antara mereka ada yang bisa menulis 60 nama artis. Jadi 1 menit itu 10 lebih ya. 1 menit. 60 detik itu bisa menulis lebih dari 10 nama artis. Hafal betul ya. Nah sekarang saya bilang teman-teman sekalian balik lembarannya. Di belakangnya kan kosong tuh ya. Kosong. Saya kasih waktu 6 menit. Tulis nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah yang Anda kenal. Dan hasilnya juga luar biasa ya. Jadi dalam kurun waktu 6 menit lebih lama ya. Mereka ya, paling banyak, nggak ada yang lebih, itu 15 nama. Ya, jadi menit pertama itu mereka masih nulis. Menit kedua, menit ketiga udah bingung menulis siapa lagi. Karena nggak kenal dengan ya, orang-orang di sekitar Rasulullah. Itu hanya disuruh nulis doang ya, belum disuruh menjelaskan. Dan 15 nama itu belum saya koreksi. Ketika dikoreksi yang benar cuma 8 nama gitu kan. Jadi mampu menulis 8 nama sahabat Rasulullah, tapi kalau suruh nulis artis 50-60 orang dalam waktu yang sama bisa mereka tulis hafal betul-betul di luar kepala. Ini fakta jemaah di lapangan atau fakta dalam kehidupan sehari kita bahwa anak-anak kita, generasi muda kita hari ini lebih tahu selebritis, lebih kenal selebritis, ya, pemain sepak bola, artis, aktor daripada Rasulullah dan para sahabat. Ya, makanya saya suka serukan kepada teman-teman yang mengelola rumah Quran, mengelola TPA, mengelola lembaga pendidikan, ya, coba ya sisipkan, masukkan di sela-sela kurikulum pelajaran-pelajaran yang sudah ada itu, sisipkan pelajaran sirah Nabawi. Ya, karena beginilah anjurannya. Ali Zainal Abidin, salah seorang cicit Rasulullah itu mengatakan, dulu bagaimana kami belajar Al-Quran, maka begitulah kami diajarkan ghazawat. Ya, ghazawat itu peristiwa-peristiwa besar, peperangan yang terjadi di masa Rasulullah. Intinya apa? Bagaimana kami dulu belajar Al-Quran, begitu kami diajarkan kisah Rasulullah. Di mana para ustadz kami dulu meletakkan mushaf Al-Quran, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, maka di situ mereka meletakkan kitab-kitab sir. Saya ya dari dulu karena emang fakultasnya emang ini ya, jadi banyak menulis dan mengkaji tentang sejarah Nabi juga demikian. Maka di samping kitab tafsir Al-Qurtubi ya, di sini ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir ya. Maka di sini juga saya ada Sirah Ibnu Hisham, ada juga kitab mana Ushul Khobar Fathus Sahabah, Al-Kamil fi Tarikh. Jadi rak buku ini ya, selain kitab-kitab tafsir, ada juga kitab-kitab hadis. Ya, di ujung ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi juga di sini ada kitab-kitab sirah. Bagaimana kami belajar Al-Quran, kata Ali Zainal Abidin, maka begitu juga kami ajarkan atau diajarkan sirat. Jadi saya bilang ke teman-teman, masukkan. Entah seminggu sekali mereka dikenalkan dengan Rasulullah, ya, seminggu sekali mereka dikenalkan dengan Khalid bin Walid, dengan Umar bin Khattab, dengan Abu Bakar Siddiq dan para sahabat Nabi yang lain. Nah ini tujuan pertama kita ya belajar sirah, mengenal dan mengenal ya bukan hanya kurikulum vitae. Tadi Pak Rudi sedikit membacakan kurikulum vitae saya, yaitu sekilas tempat tanggal lahir ya, kemudian hanya itu. Tapi yang dimaksud dengan mengenal ini betul-betul dalam. Ya, kebiasaan Nabi bangun tidur ngapain gitu ya, tata cara mandi Rasulullah seperti apa ya, karena seluruh kehidupan Nabi itu adalah teladan bagi kita, sampai kemudian ada dalil yang mengkat atau kemudian menjelaskan ulang tentang perilaku Rasulullah SAW. Satu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus belajar sirat nabawiyah? Agar linajid ya al-masal al-a'la, ya, agar kita mendapatkan al-masal a'la, contoh ideal, teladan ideal dari beliau. Jadi bukan hanya kenal, tapi bisa meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasul itu ya, uswatun hasanah, ada uswah. Makanya mohon maaf, di antara kelemahan kita belajar sejarah selama ini adalah
berhenti pada hafalan-hafalan tempat tanggal lahir, berhenti pada hafalan-hafalan misalnya jumlah pasukan kalau perang, berhenti pada hafalan-hafalan nama-nama gitu ya. Makanya dulu waktu SD kita kalau ujian itu, ujian sejarah, tanggal berapakah Pangeran Diponegoro lahir? Jadi kita jadi nggak minat belajar sejarah gitu kan, karena capek ya. Jadi tidak misalnya digali apa motif ya Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Nah kan asik tuh, kita jadi ada diskusi, ada nalar yang akan kita bangkitkan gitu ya. Atau misalnya tentang kapan Cut Nyak-Dien misalnya lahir. Ya, jadi tapi kita tidak pernah gali ya, ma wara'a at-tarikh, ya, di belakang sejarah itu apa. Ya, kita hafal misalnya tanggal, hafal tahun ya, tapi kita tidak pernah menganalisa, menghubungkan antar tahun-tahun tersebut dengan tahun-tahun di tempat yang lainnya. Nah, misalnya kapan Pangeran Diponegoro atau kapan terjadinya perang Pangeran Diponegoro? Saya masih ingat nih karena disuruh menghafal dulu ya. 1825 sampai 1830. Kata guru sejarah saya SD dulu ya, ba'da maghrib. Jadi perang Pangeran Diponegoro itu ba'da maghrib, setelah maghrib. Kapan? 1825 sampai 1830. Tahun maksudnya ya. Tahun 1825 sampai 1830. Tuanku Imam Bonjol juga sama. Jadi artinya itu satu fase, satu masa. Kalau secara global, maka kita bisa jelaskan juga runtuhnya Baghdad, ya, Bani Abbas ya di Baghdad itu bersama dengan berdirinya Majapahit. Nah ini ada apa? Nah, bisa kita hubungkan gitu kan, bisa kita analisa. Nah itulah pentingnya belajar sejarah. Dalam sejarah hidup Nabi juga demikian. Untuk apa kita belajar sejarah hidup Nabi? Antara lain untuk mengambil keteladanan, mengambil ibrah, mengambil uswah, ya, uswah. Nah, sebab itu inti utama pelajaran sejarah. Makanya Al-Quran, Al-Quran kita ini ya, Al-Quran ini kalau kita baca, maka kita akan menemukan lebih dari, saya berani menyebutkannya, lebih dari 60% isi Al-Quran ini itu sejarah. Lebih dari 60% isi Al-Quran ini sejarah. Mulai dari Al-Baqarah aja udah bicara tentang sejarah. Ya. Saya ambil acak, nanti ada surat Al-Ma'idah. Ini juga tentang sejarah. Tentang Nabi Isa. Kita bolak-balik lagi, misalnya ada surat namanya surat Maryam. Tentang sejarah. Bahkan beberapa surat dalam Al-Quran itu diambil dari nama-nama tokoh. Ada Maryam, ada Ibrahim, ada Yunus, ada Hud, ada siapa lagi? Ada Ashabul Kahfi atau surat Al-Kahfi. Itu kan sejarah semua. Bahkan ada surat yang namanya Al-Qasas, cerita-cerita, kisah-kisah. Ada surat yang namanya Al-Anbiya, ya, para nabi, cerita para nabi, ya. Ada surat namanya Luqman, cerita tentang Luqman. Jadi Al-Quran ini penuh dengan sejarah. Bahkan kalau kita baca surat Al-Fil saja itu udah sejarah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu sejarah. Ya. Mengandung muatan sejarah. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang syarat dengan sejarah, dengan kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang durhaka juga, kisah Firaun, Qarun, ya, kisah Namrus, ya, kisah orang-orang durhaka, kisah umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, ya. Tapi yang menarik jemaah, walaupun Al-Quran ini penuh dengan kisah-kisah yang banyak, tapi saya ingin simpulkan dia minus data, minus, coba misalnya. Saya Pak Rudi dulu waktu kecil, waktu ya SD begitu, suka sekali dengan cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya. Karena menurut saya cerita Nabi Yusuf ini pertama kita nggak usah jauh-jauh huntingnya, karena sempurna lengkap di surat Yusuf. Ya. Kalau cerita Nabi Musa kan tersebar tuh ya di mana-mana gitu kan, cerita tentang lahirnya surat misalnya surat Al-Anbiya misalnya, kemudian cerita tentang besarnya di surat Toha gitu kan, jadi nyebar tuh cerita tentang sahabat betina di Al-Baqarah gitu, jadi nyebar tuh. Tapi Yusuf kan enggak. Yusuf itu dari awal itu sudah mulai cerita tentang Yusuf. Alif Lam Ra itu
nahnu naqussu 'alaika ya ahsanal qasas, itu sudah cerita Nabi Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Jadi ayat ketiga, ayat keempat sudah masuk sampai habis utuh cerita Nabi Yusuf. Maka saya waktu kecil di antara cerita para nabi yang suka saya baca selain cerita Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Sulaiman dengan kemampuannya berbicara dengan bahasa hewan, Yusuf, Musa, Sulaiman ini mungkin banyak mewarnai ayat Al-Quran. Tapi coba, begitu lengkap cerita Yusuf, tapi kita tidak temukan dalam cerita Yusuf dalam Al-Quran itu, misalnya apa? Data-data tadi, tanggal berapa kan Nabi Yusuf lahir? Enggak ada. Tanggal, bulan lahir, enggak ada. Yang enggak disebutkan memang. Siapakah nama saudara-saudara Nabi Yusuf yang 11 orang atau 12 orang itu? Enggak ada di Al-Quran. Walaupun dalam kitab-kitab suci sebelumnya ada, tapi di Al-Quran enggak ada. Satu pun enggak disebutkan. Ibu Nabi Musa yang berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran, Ummi Musa. Siapa sih namanya? Enggak ada. Wanita yang menggoda Nabi Yusuf, yang kemudian difitnah akhirnya masuk penjara, siapa wanita itu? Ada yang tahu siapa wanita yang menggoda Yusuf? Yang bajunya ditarik? Ada yang tahu siapa? Iya. Zulaikha. Ya. Ada di Al-Quran? Enggak ada. Zulaikha itu kan tafsiran. Al-Quran cuma mengatakan Imra'atul Aziz. Wa qalat Imra'atul Aziz. Dan berkatalah Imra'at Al-Aziz, istri pejabat, istri yang mulia, yang Al-Aziz. Ya. Jadi Zulaikha enggak ada teksnya di Al-Quran. Lebih dari 100.000 sahabat Nabi itu enggak ada yang nama disebutkan dalam Al-Quran kecuali satu, Zaid bin Haritha, surat Al-Ahzab ayat 37. Enggak disebutkan. Ya. Sebagian ada cerita tapi enggak disebutkan. Cerita tentang Abu Bakar yang menemani Rasulullah di Gua Hira ada dalam Al-Quran. Cerita tentang fitnah terhadap Aisyah ada di Al-Quran. Cerita tentang perang Tabuk yang menyebabkan ada 3 orang yang tidak ikut ada dalam Al-Quran. Tapi namanya enggak ada. Ya. Jadi enggak ditulis, enggak disebutkan. Angka juga demikian. Kalau kita baca kisah-kisah dalam Alkitab, jumlah pasukan Daud melawan Jalut itu detail banget. 17.000 pasukan khususnya. Di Al-Quran enggak ada. Tidak ada. Ya. Itu Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman juga sama. Nabi Musa juga sama. Enggak. Mengapa demikian? Ya, di antara hikmahnya adalah karena inti dari belajar sejarah itu bukan menghafal nama-nama itu. Tapi laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, agar kita mendapatkan uswah. Untuk itu dan lagi-lagi kalau kita baca surat Yusuf, ya. Surat Yusuf ini kan dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Nabi Yusuf ini, dan setelah selesai cerita tentang Nabi Yusuf, Allah menutup cerita Nabi Yusuf itu dalam ayat yang surah Yusuf itu 111 ayat terakhir. Udah cerita tuh dari awal, kecilnya dibuang di sumur, kemudian dibeli orang Mesir, masuk penjara, dan selainnya bertemu kembali dengan keluarganya, selesai semua. Pada ayat terakhir dari surat Yusuf sebagai pamungkas dari semua orang itu, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh kata Allah, dalam kisah mereka yang tadi itu yang barusan saya tuturkan, kata Allah, terdapat apa? Ya, ibratun. Ibrah, pelajaran. Jadi Allah ingin dengan memaparkan kisah tadi, pelajaran-pelajaran bagi kita. Ya, tentang bagaimana misalnya mendidik anak-anak, membangun komunikasi dengan anak-anak. Ya, jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, dia tidak laporan ke emaknya, tapi laporan ke bapaknya. Ini artinya apa? Kita sebagai seorang ayah itu harus dekat dengan seorang anak. Kalau tidak dekat, mana mungkin anak kita mengadu kepada kita, tapi kepada ibunya. Dari sekian banyak dialog-dialog dalam Al-Quran, itu lebih banyak dialog antara seorang anak dengan ayahnya ketimbang dengan ibunya. Artinya ayah itu betul-betul harus berperan aktif dalam pendidikan anak. Dan ayahnya juga yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya. Nah, nanti lanjut lagi bagaimana Nabi Yusuf difitnah, dia berzina dengan istri pejabat. Ya. Sekarang hal yang sama juga kita temukan hari ini, bagaimana fitnah wanita itu luar biasa. Bukan pengennya Yusuf, tapi wanita itu yang menggoda, mengurung mereka di kamar gitu kan, lalu kemudian
memaksa Yusuf sampai Yusuf kabur, ditarik bajunya sampai seperti itu. Dan untuk menutupi aib itu mereka akhirnya sepakat bahwa Yusuf dipenjara saja, sehingga muncul pesan yang salah itu Yusuf, kan Yusuf dipenjara untuk menutupi aib wanita terhormat tersebut. Ya, nah, ini kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah SAW, saya ulang lagi, Pak, walaupun usianya pendek, hanya 63 tahun 4 hari, tapi keteladanan, hikmah, ibrah dari jalan hidupnya panjang. Ya, saya sering ibaratkan kalau kita mengambil inspirasi dari sejarah hidup Nabi itu, seperti kita menggali sumur yang tidak pernah kering airnya. Terus ada. Udah ada ribuan mungkin buku-buku tulis tentang beliau. Saya secara personalnya sudah menulis 47 judul buku, ya, dari berbagai sisi tentang kehidupan Rasulullah, ya. Dari serial perangnya, ini tentang akhir hayat Yahudi di masa Nabi, ya. Kemudian saya juga pernah nulis beginilah Rasulullah berbisnis, ya. Kemudian ada juga buku tentang yang pernah kita bedah, ya, romantisme Rasulullah dengan keluarganya, ya. Kemudian pendidikan ala Rasulullah dan seterusnya. Jadi Nabi kita pendek usianya tapi keteladanannya panjang. Dan ini yang membedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya itu panjang-panjang usia. Saya Nabi Nuh itu kan panjang. Nabi Nuh itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14, ya, Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina." Kami utus Nuh kepada kaumnya, dia tetap, ya, menetap, tinggal, berdakwah di tengah kaumnya itu selama alfa sanatin illa khamsina, 1000 tahun kurang 50. Jadi umurnya itu 1000 tahun. Panjang. Tapi mohon maaf, tanpa bermaksud merendahkan derajat para nabi itu, coba, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Yusuf? Dari sisi apa saja kita bisa belajar dari kehidupan Nabi Yusuf? Bukan Nabi Yusuf, Nabi Nuh. Nah, kita cerita Nabi Nuh. Kita belajar apa dari Nabi Nuh? Mungkin kita belajar tentang kesabaran. 960 tahun, ya, bukan waktu yang sebentar untuk berdakwah. Dan Nabi Nuh sabar. Mungkin dari sini kita. Tapi dari sisi lain, dari sisi pendidikan anak, Nabi Nuh gagal mendidik anaknya. Anaknya tenggelam dalam keadaan kafir. Nabi Nuh gagal mendidik istrinya. Istrinya juga termasuk orang yang kafir. Ya. Nah, jadi kita ingin belajar misalnya bagaimana Nabi Nuh berbisnis, nggak ada cerita Nabi Nuh bisnis, nggak ada riwayatnya. Ya. Kita ingin belajar bagaimana Nabi Nuh memimpin pasukan perang, nggak ada. Nabi Nuh nggak pernah perang. Kita ingin belajar bagaimana misalnya membangun sebuah negara misalnya, nggak pernah, nggak ada gitu kan. Nah, ini berbeda dengan Nabi kita, jemaah. Nabi kita itu luar biasa. Kita ingin belajar mendidik anak, banyak buku ditulis, ya, banyak sekali. Di rak saya sebelah itu ada buku yang terkenal, ya, punya Dr. Ustadz Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, atau kemudian Ar-Rasulu Al-Muallim, ya, Ar-Rasulu Al-Muallim, Nabi adalah pengajar, ya. Kemudian ada juga buku mana, ya? Nah, ini buku Tarbiyat Nabi li ashabihi, Tarbiyatul Nabi li ashabihi. Jadi bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya gitu kan. Jadi buku ini saya sudah tuntaskan sebagian, menarik teori-teori pendidikan Rasulullah SAW, ya. Tentang ibadahnya, ya, tentang bagaimana beliau, tentang ketawaduannya, ya, atau tentang bagaimana baginda Rasul memilih, ya, di antara para sahabat Nabi itu mana yang akan diutus, mana yang akan jadi panglima perang, mana yang akan menjadi utusan yang dikirim ke para raja, ya. Jadi kemampuan manajerial Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu pendek usia tapi keteladanan dari berbagai sisi, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi mengenal Rasulullah, yang kedua kita belajar sirah agar kita bisa meneladani hidupnya. Yang ketiga adalah lifahmi, atau untuk memudahkan pemahaman atau memahami Al-Quran. Ya. Jadi mengapa kita belajar sirat nabawiyah? Agar mudah, ya, lebih mudah kita memahami Al-Quran. Apa maksudnya? Al-Quran ini, jemaah, Al-Quran ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala duf'atan wahidah. Blok sekali enggak, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya.
Kalau kitab-kitab sebelumnya turun sekaligus. Musa pergi menghadap Allah SWT di Bukit Tursina. 40 hari 40 malam pulang lari ya bawa satu mushaf. Mushaf. Daud juga demikian, Zaburnya. Ibrahim suhufnya sekaligus. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran turunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad ini secara bertahap, munajjaman. Ya. Jadi selama kira-kira 23 tahun. Selama 23 tahun. Nah, pada setiap ayat yang turun, ya, setiap ayat turun, lah asbab. Ada latar belakangnya, mengapa ayat itu turun. Ya. Dan itu memudahkan kita memahami Al-Quran. Nah, asbab, latar belakang turunnya ayat, itulah sirah. Itulah sirah. Ya. Misalnya gini, firman Allah dalam surat Al-Fatah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan kepadamu ya Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang besar. Apa maksud kemenangan yang besar? Sulit kita tafsirkan. Kecuali kita lihat asbab an-nuzulnya, sebab turunnya. Oh, ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah itu kaum muslimin memenangkan perang Khaybar. Karena itu para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fatham mubin adalah perang Khaybar. Dan tidak lama setelah itu ya, Nabi berhasil membuka Makkah, membebaskan Makkah. Nah, ini kemenangan-kemenangannya saya. Ya. Atau ayat yang lain misalnya surat apa ya? Ya, An-Nasr misalnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ketika datang pertolongan Allah dan Al-Fatih, apa arti Al-Fatih? Kita nggak paham. Kecuali setelah baca kisah tentang Fathu Makkah. Atau surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, ya, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu semata untuk mendapatkan keridhaan istrimu? Ini apa maksudnya? Jadi Rasul mengharamkan apa yang dihalalkan, ya, untuk mendapatkan keridhaan istrinya. Nah, kita ngeblank tuh, nggak tahu tuh, kecuali kita baca sirahnya, kita baca asbab an-nuzulnya. Karena itu semakin dalam, semakin luas pemahaman kita tentang sirat nabawiyah, tentang sejarah hidup Nabi, akan semakin memudahkan kita memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena setiap ayat atau sebagian besar ayat laha asbab, ada latar belakang. Ya. Dan setiap hadis ada asbab al-wurud, mengapa hadis itu muncul. Dan itu semua termaktub dalam kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk misalnya dalam memahami perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Jadi kita akan semakin arif ya, ketika membaca sejarah hidup Rasulullah. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat jamaah, mengapa kita harus belajar sejarah nabawiyah ini? Yatajamma ladaina al-ma'arif wal ma'alim al-katsira. Agar kita bisa mendapatkan al-ma'arif, pengetahuan-pengetahuan dan ya ilmu-ilmu ya, thaqafah, wawasan-wawasan ya yang banyak. Ya. Jadi kehidupan Nabi dan para sahabat Nabi itu penuh dengan wawasan-wawasan. Kaya sekali ya. Kita apalagi kalau kita sudah melebarkan sejarah Rasul itu ya bersama dengan para sahabatnya, wah dahsyat luar biasa ya. Kita akan dapat pemahaman-pemahaman bahkan untuk hal-hal yang sudah terjadi waktu itu bahkan belum. Ya, termasuk misalnya ketika kita bicara tentang wabah corona yang beberapa waktu lalu luar biasa menggejala di seluruh bumi ini gitu kan. Nah di masa Nabi emang nggak ada corona gitu kan. Tapi bagaimana kita menghadapi kemungkinan adanya wabah seperti ini? Ada dari Rasulullah. Ya, dalam riwayat dari Abdurrahman bin Auf, dalam kasus misalnya ketika Umar bin Khattab atau di masa Umar bin Khattab terjadi wabah taun di Amawas di daerah Palestina yang kemudian menggilas Syam ya, hampir 25.000 orang yang meninggal dalam wabah menular itu ya, disebut dengan taun ya. Nah, bagaimana kita menghadapi wabah ini? Seperti corona ini, Nabi sudah memberikan panduan kepada kita. Apa kata Rasul?
idza kuntum bi'ardin, kalau kalian berada di suatu lokasi, kita tempat yang ada wabahnya, fala takhruju, dan nggak boleh keluar. Dan kalau kita berada di luar lokasi musibah itu, fala taqdamu alai, jangan masuk. Nah, ini yang kita kenal hari ini dengan lockdown. Jadi sebelum Barat Eropa menyerukan lockdown, Nabi juga sudah mengajarkan gitu kan. Bahkan ditambah lagi oleh Amr bin As. Ya ayuhan nas, kata Amr bin As ketika menjadi gubernur wilayah Syam saat wabah itu, ayuhan nas, inna hadzal waj' kantisyarin nar, katanya ini penyakit ini seperti menyebarnya api. Jadi dia nggak boleh berketan, akan tertular. Maka apa katanya? Fatanajjabu fil jibal, maka menjauhlah kalian naik ke bukit-bukit. Maka dalam kurun setahun, nggak sampai 2 tahun wabah itu bisa dikendalikan dan kemudian hilang. Dari mana inspirasi itu? Dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Termasuk juga kalau kita hari ini ketemu salamannya kayak orang Sunda, ini salaman ala Sunda, sopan tapi tidak bersentuhan. Bahkan ini dilakukan oleh orang-orang Barat juga begini gitu ya. Nah, jauh sebelum kita melakukan yang begini ini, Nabi juga sudah melakukan. Ketika ada seorang laki-laki dari kabilah Saqif, Bani Saqif daerah Taif datang kepada Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam, maka dia mengulurkan tangannya. Tapi para sahabat Nabi telah membisikkannya, Rasulullah, ini orang ada penyakit, kemungkinan khawatir tertular. Maka Nabi tidak mengulurkan tangannya dan kemudian hanya mengatakan, laqad bay'anaka. Udah, enggak usah salaman. Kami sudah menerima baiat, menerima sumpah setia. Jadi Nabi juga begitu ya, tidak bersentuhan dengan orang yang kemungkinan ada wabahnya. Bagian dari mengantisipasi. Nah, ini semua jemaat, pengetahuan wawasan ini ada dalam diri Nabi dan para sahabat Rasulullah dan para sahabat, termasuk dalam mengelola negara yang kita bisa ambil spiritnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah 100 hari pertama gitu kan, atau lebih tepatnya 6 bulan lah 6 bulan pertama, apa yang dilakukan Rasulullah itu luar biasa. Beliau menata Madinah yang tadinya berantakan, di mana rakyatnya perang berkecamuk terus-menerus, ekonomi dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka begitu Nabi masuk, beliau bisa menata kota Madinah, baik secara fisik maupun non fisik, material ataupun non material. Nabi mulai dari bikin masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Nabi juga memperkuat basis sosial dengan menyatukan kaum muslimin dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan menghentikan pertikaian. Nabi juga membuat undang-undang yang menyatukan semua unsur Madinah termasuk orang-orang non-muslim. Nabi membangun ekonomi sehingga dalam waktu singkat ekonomi Madinah itu sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan Nabi juga membangun angkatan perang. Sebelum perang Badar itu ada 8 ekspedisi yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Jadi kehidupan Nabi itu adalah yanbu', adalah inspirasi bagi kita, adalah pelajaran bagi kita, wawasan bagi kita. Karena itu semakin kita mendalami sirat nabawiyah, maka kita semakin banyak mendapatkan wawasan, dan tak mustahil itu bisa kita praktikkan pada zaman hari ini di negara kita masing-masing. Baik, jazakumullah. Barangkali ini pengantar, kita sisakan waktu sampai nanti jam 9-an. Sudah 45 menit. Saya gabung di Zoom ya. Kita sisakan waktu antara 10 menit, mungkin 15 menit ya. Jika ada yang ingin tambahkan atau dikonfirmasi tentang tema kita hari ini, fal yatafaddalu maskurin. Maka dipersilakan. Sementara dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara Pak Rudi tidak saya dengar. Terputus. Mungkin sudah terdengar suara saya? Sudah. Jazakallah khair Ustadz atas materinya, luar biasa sekali. Saya juga baru mendapatkan materi sebagus ini nih.
Betul betul ini. Jadi ada 4 hal ya, urgensi belajar sirah nabawi itu, kita bisa memahami kepribadian Rasul, bisa meneladani Rasul untuk menjadi teladan yang ideal, kemudian lebih mudah memahami Al-Quran, dan juga agar bisa mendapat pengetahuan, ilmu, wawasan yang banyak. Nah ini menurut saya nomor 3 ini Mbak, mampu lebih mudah memahami Al-Quran. Ini saya baru dengar sekali ya. Eh, saya pikir belajar sirah itu ya sekedar apa ya, mengetahui saja begitu. Sejarah Nabi, ternyata untuk memahami Al-Quran butuh juga untuk mempelajari sirah. Nah untuk itu ini ada 48 partisipan Ustadz. Disilahkan kepada partisipan untuk raise hand ya, kalau ada yang mau langsung, atau Tuh, tulis di kolom chat. Dokter Nah Prita sekarang udah nanya tuh. saya persilahkan dulu untuk yang langsung raise hand, disilahkan. Silakan. Itu sudah ada di chat itu. Di chat sudah ada ya, ini Ya. akan saya bacakan Ustadz sebentar. Ini dari Dokter Prita ya. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita menjelaskan tentang peperangan-peperangan di zaman Rasulullah kepada anak-anak? Karena pemahaman umum, perang adalah kekerasan dan sesuatu yang kita hindari. Ya, disilakan Ustadz Happy untuk menjawabnya. Baik. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu sisi yang relatif menonjol dalam kehidupan Rasulullah, apalagi dalam fase Madaniyah ketika beliau hijrah berada di Madinah, adalah serial peperangan di masa beliau. Ya, bahkan kalau kita lihat beberapa buku Al-Ghazawat fi Ahdin Nabi, ya, serial perang di masa Nabi, itu dikabarkan lebih dari 60 peperangan. Ya, jadi banyak sekali ya. 27 sekian itu Nabi yang ikut, ya, ikut memimpin dan ikut serta, dan sisanya Nabi tidak ikut. Jadi berupa ekspresinya. Tapi yang harus kita pahami dan nanti kita jelaskan kepada anak-anak bahwa yang dimaksud dengan perang di sini bukan berarti harus bunuh-bunuhan gitu kan, harus jadi perang itu artinya bukan ngebunuh, bukan dentingan pedang, kucuran keringat dan limpahan darah, bukan hanya itu. Ada banyak peristiwa yang tetap disebut perang tapi tidak ada korban sama sekali. Misalnya ada perang yang besar sekali, perang Tabuk ya, tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab sampai bulan Ramadan ya. Nah, 50 hari lamanya, hampir 2 bulan. Pasukan Rasulullah itu 30.000 orang. 30.000 pasukan berangkat dari Madinah ya menuju ke arah utara ya, ke arah utara itu menghadapi pasukan Romawi gitu kan. Makanya kalau baca cerita tentang perang Tabuk ini rada-rada kalau ilmu menulis cerita itu anti klimaks gitu. Jadi nggak asik gitu ya. Karena nggak terjadi perang. Dan memang tujuan Nabi kan bukan untuk membunuh, tapi bagaimana beliau mengkondisikan dan menggertak dalam tanda kutip musuh yang telah melakukan persiapan yang matang untuk menyerang kaum muslimin dan akhirnya tidak jadi. Ya. Atau misalnya Fathu Makkah sendiri, ini luar biasa. Fathu Makkah itu kan Nabi bawa pasukan lebih besar lagi ya, tahun 8 Hijriah. Tidak kalah besar maksud saya, 10.000 tentara. Jadi 10.000 tentara beliau bawa menuju ke Mekah untuk membebaskan kota ini ya. Apa yang kemudian terjadi? Mekah bebas berada dalam kekuasaan kaum muslimin, tapi tak setetes pun darah mengalir. Ya, jadi Nabi mampu memenangkan peperangan itu tanpa harus membunuh, dan kalau kita bicara tentang teori perang gitu ya, panglima perang yang berhasil itu adalah yang bisa mengalahkan musuhnya tanpa membunuh lawan gitu kan. Nah, jadi kalau saya ibaratkan Pak Rudi dan Pak Uzuki yang lainnya seperti orang main catur. Nah, jadi kalau kita main catur kalau lawan main gitu tuh makan mulu kerjanya, yakinlah dia baru belajar main catur tuh ya.
Anak saya yang kecil itu kalau main catur makan aja kerjanya, karena baru belajar. Tapi kalau udah mahir, nggak makan lagi, sekak, mati itu lawannya. Nah, Nabi begitu, udah mahir, udah nggak ngebunuh. Jadi bukan perang itu artinya bukan bunuh-bunuhan doang gitu kan, enggak ya. Tapi kita harus jelaskan juga penyebabnya apa. Di masa Nabi sekian banyak perang itu tidak ada satupun perang yang Nabi mulai, nggak ada. Karena Islam tidak disebarkan dengan perang. Ya, nggak ada cerita. Nah, perang Badar itu kan mereka datang ke Madinah gitu kan. Ya. Uhud itu kan 3.000 tentara kafir Quraisy itu datang ke Madinah. Ya, Uhud itu kan di Madinah. Kalau kita ke Madinah hari ini kan di antara ziarahnya kemana? Ke Uhud. Ya. Perang itu terjadi di situ. Yang nyerang siapa? Kafir Quraisy Mekah. Jadi mereka melakukan kemudian 500 kilometer tuh mereka melakukan perjalanan untuk menyerang kaum muslimin. Setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, tahun ke-5 Hijriah ada perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa? Kaum muslimin berada di Madinah menggunakan parit karena diserang. Jadi Nabi nggak pernah mendahului. Ya. Jadi kalaupun terjadi peperangan itu penyebabnya bukan kaum muslimin. Atau ada Nabi menyerang misalnya, ada perang misalnya Bani Musthalib. Ya. Itu Nabi datang. Tapi Nabi sengaja datang untuk menghindari korban. Nah, gimana penjelasannya? Jadi Nabi mendapatkan informasi dari mata-matanya, ya, ada satu kabilah Bani Musthalib namanya, mereka menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah. Kata Nabi SAW, kita dahului mereka, supaya tidak jatuh korban. Sebab kalau kita diam, mereka datang, itu nggak bisa dihindari, mesti perang. Dan saya tidak ingin jatuh korban, baik pihak kita ataupun mereka. Maka Nabi datang ke sana, datang, dan mereka menyerah tanpa syarat. Ya, menyerah dan kalah perang. Sebagian jadiin tawanan, di antara mereka ada namanya Juwair bin Haris yang kemudian bahkan menjadi istri Rasulullah. Nah, jadi nyaris nggak ada korban. Kalaupun ada itu nggak nyampe 10 yang jadi korban perang Bani Musthalib itu gitu ya. Nabi memang menyerang, datang, ya, tapi ada penyebabnya karena mereka pengen menyerang kaum muslimin, kemudian didahului Rasul agar tidak jatuh korban. Ada namanya perang Khaybar, sama Nabi nyerang, datang, tapi ada penyebabnya. Ya. Karena pengkhianatan, ya. Karena dari sinilah orang-orang Yahudi itu mengendalikan dunia, kira-kira demikian, dan tidak ada pilihan kecuali mendatangi mereka dengan pasukan dan selesai, diselesaikan oleh Rasulullah. Ya. Atau ada namanya perang Bani Qainuqa di Madinah, itu pengkhianatan. Jadi perang itu bisa jadi karena kaum muslimin diserang, bisa jadi karena kaum muslimin dikhianati, bisa jadi karena utusan Nabi dibunuh. Dalam perang Mu'tah itu utusan Nabi dibunuh. Ya, jadi Nabi ngirim utusan ke Romawi dan dibunuh. Teorinya gitu kan, ya sebentar, membunuh utusan itu menghina. Itu penghinaan tingkat tinggi. Misalnya Pak Rudi ya, ngirim orang ke saya, entah apa maksudnya, entah nagih utang apa, kemudian utusnya saya tempeleng, itu sama dengan saya nempeleng Pak Rudi. Itu penghinaan tingkat tinggi ya. Dalam kajian-kajian HAM ya, membunuh utusan itu melanggar HAM. Kita misalnya kalau perang melawan siapa namanya, Amerika misalnya, maka dubes Amerika itu nggak boleh kita bunuh. Usir iya, tapi nggak boleh dibunuh. Membunuh dubes itu sama dengan menyatakan perang terhadap. Jadi begitu kita harus jelaskan kepada anak-anak ya. Dan jadi Nabi itu bukan haus darah pengen perang. Perang itu ada penyebabnya. Ya. Walaupun kita tidak bisa hilangkan. Ini kan ada 2 kutub memang. Jadi ada kutub yang anti perang sama sekali gitu kan, ingin menghilangkan serial itu ya. Tapi ada juga di satu sisi yang sebaliknya gitu. Nah, kita mengambil di tengah bawah. Tak bisa dipungkiri serial peperangan di masa Nabi ada. Tetapi ya, tujuannya bukan untuk membunuh, ya, bukan untuk menghancurkan, ya, tapi ada penyebab. Bisa jadi karena mereka diserang, dikhianati, utusan dibunuh, atau penyebab-penyebab yang lainnya. Bahkan pada dekade berikutnya ada kisah unik. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim. Ini salah seorang panglima terkenal di era Bani Umayyah. Qutaibah bin Muslim ini suatu saat bawa pasukan menyerbu Samarkand. Terkenal. Hari ini ada kota namanya kota Samarkand di daerah Uzbekistan bla bla ya. Diserbu dan masuk. Terdengarlah peristiwa ini ke telinga khalifah.
Maka khalifah segera mengirimkan utusan ke Panglima Qutaibah bin Muslim. Apakah Anda sebelum masuk ke negeri Samarkand itu sudah mengirimkan ustadz, dai, juru dakwah atau belum? Oh belum, tarik lagi. Diperintahkan 100% pasukan ditarik keluar semua dari Samarkand. Kirim utusan, kirim ustadz, ajak mereka baik-baik masuk Islam. Kalau enggak, jangan masuk. Dan itu yang mereka lakukan. Tak satu pun tentara kaum muslimin dibiarkan berada di kota tersebut. Semua suruh mundur, keluar semua. Baru kemudian dikirim utusan, dikirim ustadz, dikirim dai. Dan pada akhirnya orang-orang penduduk Samarkand sendiri yang membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan kaum muslimin masuk dengan damai. Sehingga Samarkand itu tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan Panglima Qutaibah bin Muslim tanpa peperangan sama sekali. Jadi nggak boleh. Amr bin As ketika menaklukkan Mesir tanpa peperangan sama sekali. Jadi masuk dengan soft, dengan lembut, dan diterima dengan sangat baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Penjelasannya. Jadi intinya memang harus belajar sirah nabawiyah ini ya, biar bisa menjawab ini. Intinya itu nih. Jawaban-jawaban Ustaz tadi itu menunjukkan bahwa kita memang harus hafal sirah nabawiyah. Baik, teman-teman sekalian, ini ada 50 peserta ya, ada dari Ciamis juga, ini ada mahasiswa kajian Islam di Stikes Mucis, ada juga dari pengurus BSMI, dari relawan Semeru, dari Al Fauzan ya, dari klinik Al Fauzan. Barangkali ini waktunya sudah terlalu malam. Jadi nanti bisa difasilitasi oleh BSMI pusatnya. Dan kajian ini juga bukan kajian hari ini saja ya, malam ini saja akan berlanjut. Nah, mohon maaf saja untuk pertanyaan berikutnya kalau masih ada, itu di pertemuan yang akan datang aja ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah masih memberi usia kepada kita. Baik Ustadz, jazakallah khair atas nama Bulan Sabit Merah atau Jiskes Bulan Sabit Merah dan pengurusnya, sangat ini sekali dengan materi yang Ustadz. Kemudian selanjutnya mohon Ustadz juga jangan dulu beranjak ya, masih ada satu acara lagi Ustadz di Majelis Rubahan ini, yaitu ada pelepasan tim BSMI Daerah Istimewa Yogyakarta, pelepasan relawan ya ke Musibah Semeru, dan ini nanti akan langsung dipimpin atau diberi arahan oleh yang kami hormati Dr. Basuki. Disilakan Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, mari kita semua bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan kesehatan, iman dan Islam. Yang kedua, mari kita ucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagi para keluarganya, sahabatnya, penerus jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang saya hormati Ustaz Happy yang telah memberikan tausiah yang luar biasa tadi. Dan di sini ada pengurus Bulan Sabit Indonesia, Pak Sekjen, Pak Muhammad Rudi, Ibu Dr. Prita, dan Pak Jazuli dari DPN ya. Saya atas nama relawan mengucapkan selamat untuk tim yang kedua, karena yang pertama sudah dilepas dan sudah balik ke pusat yang dipimpin oleh Pak Agus dari BSMI Jakarta, Depok, dan ini dilanjutkan oleh tim dari BSMI Provinsi Jogja. Yang pertama, mohon dipahami situasi Semeru itu berbeda dengan situasi di Merapi. Yang kedua, mohon bersabar dan ikhlas karena Allah Ta'ala, biar kegiatan kita itu walaupun mungkin sepi dari publikasi, tetapi kita tetap ramai nanti insya Allah di langit ya. Malaikat mengenal aktivitas kita, dan yakinilah bahwa amal-amal soleh kita ini belum tentu menjamin kita masuk surga ya, karena setelah amal soleh masih ada rahmat dari Allah SWT. Artinya mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah SWT melalui amal soleh kita ini, sehingga kita nanti dikenal di
langit, di insya Allah di para malaikat Allah SWT. Itu saja dari saya kepada Bapak Dr. Bambang Edi, spesialis anak. Saya ucapkan selamat, dan para relawan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah sedikit mengurangi kesulitan para warga yang mengalami bencana yang dahsyat itu, yaitu api dari Gunung Semeru. Demikian, terima kasih, selamat Pak Bambang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Dr. Basuki atas kata-kata pelepasannya. Dan terakhir barangkali dari tim DIY ada yang ingin disampaikan satu dua patah kata, Pak Dr. Bambang Edi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Malam hari ini insya Allah kami akan memberangkatkan dari DIY tim medis dan psikososial ke bencana erupsi Merapi, dan alhamdulillah menurut informasi tim kita yang masih ada di sana dan juga yang baru pulang kemarin pagi, Mas Nazir dan kawan-kawan, itu laporannya adalah bahwa tim BSMI adalah posko BSMI adalah posko yang aman, ya. Sementara beberapa posko yang lain didatangi dan dalam tanda kutip diusir oleh aparat, ya, karena dianggap programnya tidak jelas. Nah, BSMI alhamdulillah dari pusat bersama BSMI Jawa Timur itu sudah membuat program yang sejak awal diakui cukup membantu di lapangan, sehingga masih diharapkan berlanjut. Nah, saat ini BSMI Pamekasan yang ada di sana bersama dalam koordinasi BSMI Jawa Timur, dan insya Allah dari DIY akan berangkat malam hari ini sebentar lagi. Ini tadi ada 2 orang yang masih on the way karena baru saja selesai mengikuti acara pelantikan kegiatan ekonomi kreatif di tempat lain. Saya kira ini mohon doa restu untuk 7 orang tim kami yang akan berangkat, yaitu 1 orang dokter dan yang lain psikososial, dan ada 1 lagi yang khusus tim tanggap bencana sekaligus transportasi. Jadi ini yang dapat kami laporkan, Dr. Basuki dari MPA dan juga seluruh anggota MPA serta seluruh relawan dan pengurus BSMI yang hadir pada acara malam hari ini. Mohon doa restunya, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik dan pulang dengan selamat insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair pada Dr. Bambang Edi, spesialis anak, yang telah memberikan gambaran kepada kita semua, ya, bahwa betapa perjuangan kita, ya, untuk misi kemanusiaan ini ternyata luar biasa dan tidak sia-sia. Untuk terakhir barangkali dari pengurus DPN ada yang akan disampaikan. Cukup Pak Rudi ya Pak. Cukup, baik. Ya, minta doa sama Ustadz. Baik, selanjutnya mohon kesediaannya Ustadz Happy Andi Bastoni untuk memimpin doa pada malam ini. Disilakan. Baik, kita sempurnakan kajian pada malam hari ini dengan bacakan doa. Kita lanturkan doa juga untuk saudara-saudara kita yang dari kemarin sudah berangkat, sebagian sudah pulang, dan malam hari ini ada yang berangkat lagi ke Semeru dan sekitarnya untuk meringankan beban
baik mental, spiritual ataupun fisik yang dialami oleh saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah di sana. Semoga diberikan kemudahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam radhiyallahu sadatina wa sabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana rzuqna ilman nafi'ah wa 'amalan taqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami melaksanakan kajian sirat nabawiyah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bisa istiqamah dalam jalan-Mu dan diberikan kemampuan dan istiqamah juga dalam belajar dan mengajar untuk memahami sejarah hidup orang-orang mulia, Rasulullah dan para sahabatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami, keluarga kami, dan berikanlah kemudahan kepada saudara-saudara kami yang hari ini sedang menuju ke Semeru dan sekitarnya. Berikan kesehatan, kemudahan kepada mereka. Ringankanlah beban mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Ustaz atas doanya. Mari kita tutup jalasah kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali di acara yang sama minggu depan mudah-mudahan insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Atur